Ini tuh brand yang harganya terjangkau banget menurutku. Yang ini 40 ribuan, yang ini 50 ribuan. Kira-kira bagus nggak ya? Hai semua, ketemu lagi bareng aku Jessica. Dan hari ini aku mau ngobrolin dua produk skincare ini yang lagi naik daun ya sekarang. Yaitu dari Glad to Glow ini sunscreen sama moisturizer-nya. Kayak yang aku sempat bilang tadi, brand Glad to Glow ini punya produk yang harganya tuh super affordable, tapi masih dengan ingredient yang mantap dan variatif. Packagingnya juga lucu ya, ini kayak ungu, terus sunscreennya ini biru muda, kayak anak muda dan fun banget sih menurutku. Siapa sih yang nggak mau skincare dengan harga murah tapi kualitasnya oke ya kan? Jadi ayo kita bahas satu-satu. Aku bahas si moisturizer-nya dulu ya. Ini Glad to Glow Blueberry 5% Ceramide Barrier Repair Moisturizer. Packagingnya dia bentuk jar kayak gini, ukurannya 25 gram ya, jadi nggak terlalu banyak isinya. Terus di bagian dalamnya tuh ada spatulanya ini buat ngambil produknya. Ini tuh pelembab yang bisa dipakai pagi dan malam ya. Habis eksfoliasi bisa, habis retinolan juga bisa. Soalnya ini ditujukan untuk melembabkan ya pastinya, untuk menguatkan skin barrier dan juga untuk menenangkan kulit yang mungkin lagi kemerahan atau lagi beruntusan. Bukan nyembuhin jerawat atau beruntusan loh ya, tapi lebih ke nenangin lah, bikin kulit lebih kalem kalau misalnya lagi kemerahan apalagi ngamuk gitu. Soalnya dari ingredient ya dia ada 5% ceramide yang itu oke banget untuk menguatkan skin barrier. Selain itu ada ekstrak blueberry dan centella, makanya dia bisa ngasih manfaat yang kayak yang tadi aku sebutin. Oke lah, kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang terlalu merhatiin ingredient mungkin, kalian pokoknya teksturnya enak. Nah ini aku suka banget teksturnya guys, terutama di kulitku yang kombinasi oily ya. Kalau kalian suka tipe moisturizer yang teksturnya di tengah-tengah gel atau krim, terus ringan, water bursting, nggak suka yang terlalu becek atau terlalu mengkilap, ini menurutku oke banget sih. Gampang banget diratakan dan finishnya tuh kayak gini ya, jadi dia lembab tapi bukan tipe yang basah atau kayak greasy. Dan klaimnya ini cocok untuk all skin type, tapi di kulitku yang kombinasi oily ini pas banget. Jadi untuk teman-temanku yang oily skin, mungkin kalian bakalan suka. Kalau misalnya untuk kulit yang kering atau kering banget, mungkin menurutku kurang lembab ya. Atau kalian bisa pakai lebih banyak supaya dia lebih lembab. Menurutku moisturizer ini worth it banget dengan harga 50 ribuan aja. Bisa banget dimasukin ke basic skincare kalian, atau yang baru mau pakai moisturizer juga bisa. Menurutku untuk harga 50 ribuan ini cukup worth it lah. Soalnya dari tekstur, terus experience pakainya itu enak. Oh ya, dia juga ada kayak aroma blueberry sedikit manis gitu, ringan tapi ya nggak mengganggu. Itu juga bikin overall experience kayak lebih happy gitu. Karena harganya 50 ribuan, pastinya beda dong ya sama moisturizer yang kayak 200 ribu. Dari packaging ini masih kayak agak plastik gitu ya bahannya, dan kayak ringan banget. Jadi ya kesannya agak kayak ringkih gitu ya, kayak kurang sturdy. Tapi itu ya packaging lah ya. Kalau produknya aku sendiri suka, dan ini juga isinya nggak terlalu banyak ya, 25 gram. Jadi menurutku akan cepet habis, terutama kalau kalian pakai pagi dan malam. Kayak menurutku 3 mingguan atau 1 bulan tuh maksimal ya kalau kalian pakai ini tiap hari. Kita lanjut ke sunscreennya, yaitu Glad to Glow Ultra Light Sunscreen Gel SPF 50 PA++. Dari namanya kalian bisa tebak lah ya keunggulan atau klaimnya apa. Ini namanya Ultra Light Sunscreen Gel, berarti dia klaimnya tuh sunscreen yang super ringan. Dia tuh sunscreen tapi menurutku teksturnya mirip banget kayak gel moisturizer, kayak sunscreen terasa pelembab gitu loh. Ditujukan buat kalian yang suka sunscreen yang ringan, yang kulitnya oily mungkin, atau yang nggak suka pakai sunscreen yang masih berasa sunscreen. Ini tuh pas banget soalnya dia berasa ringan dan nggak sumpek di kulit. Packagingnya kayak gini ya, jadi dia tube, terus bagian ujungnya tuh pump aplikatornya. Jadi kita bisa ngontrol seberapa produk yang mau dipakai. Tapi aku ngerasa kalau aku pumpnya berdiri gini, itu kayak kadang suka macet-macet. Jadi keluarnya nggak mulus gitu loh. Jadi kadang itu aku pumpnya agak kayak gini atau kayak gini. Teksturnya menurutku emang benar mirip banget kayak gel moisturizer. Agak-agak bening gitu, dan kalau di blend itu dia kayak langsung ngeblend, langsung hilang. Dan di kulit itu nggak ada white cast sama sekali, jadi bener-bener nyatu ke kulit. Untuk takaran pemakaian, kalian semua udah pada tahu lah ya, kalau sunscreen itu harus dipakai sepanjang 2 jari ya. Atau kalau takaran resminya itu 1/4 sendok teh untuk wajah, untuk dapetin proteksi yang sesuai di kemasan. Untuk segitu, aku ukur kira-kira tuh butuh sekitar 6 pump untuk dapetin proteksi yang maksimal. Jadi lumayan banyak ya, jadi menurutku ini juga bakal cepet habis. Soalnya ini isinya 30 gram. Nah, karena pakainya banyak itu, jadi butuh waktu untuk dia ngeset atau ngeringnya. Soalnya pas pertama di-apply itu masih berasa agak wet gitu loh, agak basah.
dan masih sedikit ada sensasi licin atau slipnya gitu. Kalau misalnya kalian pakai gel moisturizer yang berasa silikoni atau berasa licin, nah itu mirip kayak gitu pada awalnya. Jadi habis apply tuh aku kayak kipas-kipas dulu 1-2 menit sampai dia ngering, baru habis ngeset dia nggak kerasa kayak pakai apa-apa, kayak lupa gitu ya kalau udah pakai sunscreen. Matte finish, nggak menggilap, nggak bikin kulit kusam juga, jadi menurutku yang kulitnya berminyak mungkin bakalan suka. Waktu aku cek di UV kamera, warnanya dia emang pekat ya, jadi ada proteksinya, tapi pas aku blend dengan gerakan memutar kayak gini, dia tuh agak patchy ya. Kayak nggak smooth gitu warnanya ya, kalian bisa lihat. Jadi menurutku better di blendnya tuh pakai gerakan satu arah gitu. Jadi mungkin kayak gini, seret gitu, daripada diputer ya. Itu bakalan lebih merata proteksinya dan nyebarnya di muka. Menurutku, Glade to Glow Ultralight Sunscreen Gel ini lebih oke untuk kalian yang banyak aktivitas indoor atau kayak nggak terlalu sering panas-panasan. Kurang oke kalau misalnya kalian pakai ini buat olahraga, buat berenang, atau kayak buat keringetan. Soalnya aku ngerasa ini lumayan cepet luntur, apalagi kalau kena air ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang wudhu, ini lebih wudhu friendly. Lebih gampang dibilas lah. Dan setelah pemakaian beberapa jam, aku ngerasa dia tuh agak peeling sedikit, terutama kalau misalnya pakai masker atau kegosok tangan. Jadi sedikit kayak ada serpihan gitu, tapi itu setelah kayak 4-5 jam gitu sih. Selain itu, menurutku ini sunscreen yang oke. Intinya ini sunscreen ringan yang menurutku bisa dipakai semua orang, yang mau cewek, cowok, remaja, atau udah dewasa, yang aktivitasnya lumayan banyak indoor, dan yang lagi nyari sunscreen yang harganya cukup terjangkau. Nah, ini bisa banget kalian coba. Segitu kira-kira review dari aku untuk produk Glade to Glow ini. Menurutku overall dari brandnya mereka itu kayak brand yang fun ya, yang seru, dari warnanya lucu, packagingnya lucu, aromanya moisturizer enak. Terus dari ingredient dan juga performa produknya menurutku cukup oke, meskipun tetap ada sesuatu yang bisa ditingkatkan. Tapi kalau kita lihat dari harganya yang 40 ribuan, 50 ribuan udah dapat kayak gini, menurutku worth it sih. Kalau kalian mau coba juga, aku ada cantumin link di description, jadi kalian bisa cek ke sana untuk memudahkan nyari produknya. As always, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau mau tanya, bisa langsung komen aja atau DM aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!